Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Kita sudah memasuki segmen ketiga sekarang. Segmen ini saya akan bertanya dengan pertanyaan sama kepada kedua calon presiden. Saya akan membacakan supaya pertanyaannya betul-betul sama. Indonesia merupakan sebuah negara yang kerap kepentingannya berbenturan dengan negara lain. Dari perspektif politik internasional dan ketahanan nasional. Bagaimana Bapak menangani berbagai dinamika yang ada? Seperti masalah penetapan batas, masalah klaim tumbang tindih dengan negara tetangga, bahkan penanganan para pencari suaka, tanpa merusak hubungan baik antar negara. Dalam kaitan tersebut, apakah akan ada ruang untuk digunakannya diplomasi militer? Baik, saya akan beri kesempatan kepada Pak Prabowo untuk pertama menjawab pertanyaan ini. Saya persilakan. Terima kasih, Saudara Moderator. Memang tugas utama sebuah pemerintahan adalah untuk melindungi segenap tumpah darah, dan karena itu tugas pemerintah haruslah menjaga kepentingan nasional bangsa kita. Apabila kepentingan nasional bangsa kita terusik atau berbenturan dengan negara lain, tentunya kita harus mempertahankan kepentingan nasional kita. Nah, disinilah selalu kita kembali kepada kekuatan nasional. Jadi kita selalu harus berdialog. Saya selalu tadi prinsip yang saya sampaikan, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita butuh persahabatan dengan semua lingkungan kita. Kita tidak punya masalah prinsip. Kita menghormati semua negara, tetapi ada kepentingan inti yang tidak bisa kita tawar-menawar, yaitu keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak satu jengkal pun akan kita lepas atau kita biarkan lepas. Tidak satu jengkal pun. Tidak 1 meter pun atau senti pun laut kita akan kita serahkan kemanapun. Tapi ini semua merupakan kepentingan inti kita, core national interest, hak kita untuk membelanya, hak kita untuk mempertahankannya, tetapi ujung-ujungnya adalah kekuatan nasional kita. Kita boleh teriak-teriak, tapi di ujungnya bisa enggak kita pertahankan core national interest kita, inti daripada kepentingan nasional kita. Jadi saya akan mengutamakan diplomasi persahabatan. Saya ingin mengedepankan the good neighbor policy, politik tetangga yang baik. Kita akan selalu santun sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kita selalu tenggang rasa dengan bangsa lain. Kita akan mengerti dan berusaha mengerti kepentingan bangsa lain. Tapi kita juga akan meyakinkan bangsa lain, tolonglah mengerti kesulitan Indonesia. Tolonglah mengerti kepentingan Indonesia. Dan saya kira dengan saling pengertian, insya Allah kita akan mencapai persahabatan yang baik di antara semua lingkungan kita. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pertanyaan yang sama saya akan tujukan juga kepada Pak Joko Widodo. Saya ulang saja Pak, supaya tidak lupa. Indonesia merupakan sebuah negara yang kerap kepentingannya berbenturan dengan negara lain. Dari perspektif politik internasional dan ketahanan nasional, bagaimana Bapak akan menangani berbagai dinamika yang ada, seperti masalah penetapan batas, klaim tumpang tindih, bahkan penanganan para pencari suaka, tanpa
merusak hubungan baik antar negara. Dalam kaitan tersebut, apakah akan ada ruang untuk digunakannya diplomasi militer? Saya persilahkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 strategi diplomasi yang akan kita gunakan, yaitu G2G, B2B, dan P2P. Oleh sebab itu, kalau ada sebuah benturan, ada dinamika dengan negara yang lain, masalah tapal batas, tentu saja yang kita utamakan, yang kita kedepankan terlebih dahulu adalah diplomasi pemerintah dengan pemerintah. Dengan cara-cara seperti itulah saya kira nanti tapal batas kita, baik yang di darat maupun yang di laut akan bisa kita selesaikan. Tetapi kalau yang dimasalahkan ini tidak selesai, tentu saja masih bisa kita carikan jalan keluar lagi tanpa melalui perang. Selalu saya sampaikan bahwa diplomasi dialog, diplomasi pemerintah dengan pemerintah inilah yang akan terus kita lakukan. Kalau mentok-mentoknya ya dibawa ke Mahkamah Internasional untuk diputuskan. Tetapi bahwa diplomasi ini harus dikerjakan terlebih dahulu seintensif mungkin, sebisa-bisanya, sehingga apa yang menjadi kepentingan nasional, apa yang menjadi kepentingan rakyat, apa yang menjadi kepentingan untuk ketahanan nasional kita tidak terganggu karena benturan, karena masalah dinamika kita dengan negara yang lain. Kami meyakini bahwa apabila kita bisa mengirimkan diplomat-diplomat kita yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, setiap problem pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itulah saya kira diplomasi yang ingin kita kedepankan, baik mengenai tapal batas, baik mengenai pencari suaka, semuanya kita lakukan lewat diplomasi dan tanpa berpikiran bahwa kita ingin mengedepankan lewat senjata atau lewat perang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Joko Widodo. Saya akan bertanya, pertanyaan kedua yang saya tujukan terlebih dahulu kepada Pak Joko Widodo. Ada 2 subpertanyaan. Bagaimana upaya Bapak dalam memberikan perlindungan warga negara di luar negeri, terutama para pekerja perempuan? Yang kedua, bagaimana Bapak membuat kebijakan-kebijakan untuk mengambil peran penting yang menjadikan Indonesia disegani oleh banyak negara termasuk di luar kawasan. Lebih khusus, Indonesia menjadi pemimpin di ASEAN. Saya persilahkan. Terima kasih. Untuk masalah TKI, persoalan yang harus kita selesaikan adalah yang pertama masalah sebelum penempatan. Ini harus rampung dulu, harus dirampungkan dulu. Baik mengenai seleksi, baik mengenai pelatihan bagi TKI itu harus betul-betul detail dilihat dan diawasi. Jangan sampai yang kita kirim ke sana adalah yang belum melalui seleksi dan belum melalui sebuah pelatihan-pelatihan. Kemudian kalau sudah dikirim, data di kedutaan besar kita harus komplit. Artinya apa? Kedutaan besar kita, KBRI kita bisa memberikan perlindungan kepada warga yang ada di negara itu. Dan tentu saja itu harus dikontrol, harus ada manajemen pengawasan, harus ada cek setiap bulannya. Apakah kondisi mereka dalam kondisi yang baik? Apakah kondisi mereka tidak pada kondisi yang disiksa atau dianiaya? Ini tugas KBRI, terutama di negara-negara yang TKI-nya banyak. Kemudian yang ketiga juga kita tidak usah mengirim kepada negara yang tidak mempunyai undang-undang perlindungan yang jelas terhadap
TKI. Lebih baik kita moratorium saja. Kita harus tegas hal-hal seperti ini. Karena ini menyangkut nyawa, menyangkut warga negara kita yang ada di negara yang lain, dan menyangkut harkat martabat kita. Kemudian yang kedua, mengenai peran penting kita. Saya kira kita pernah jaya saat kita mengadakan konferensi Asia Afrika. Ini bisa kita ulang, tadi di depan sudah kami sampaikan, apabila kita bisa membangun sebuah poros maritim dunia yang baik, sehingga peran kita di situ jelas. Negara yang lain akan mau tidak mau berkepentingan terhadap kita, mau tidak mau akan mendekati kita, karena mereka mempunyai kepentingan untuk masuk ke dalam perairan kita. Peran-peran seperti itulah yang menjadi kunci negara kita berwibawa, negara kita dihormati, dan peran-peran seperti itulah yang akan dilihat oleh negara yang lain, bahwa kita memang negara yang wajib dihormati mereka, bahwa kita adalah negara yang wajib disegani oleh mereka. Kuncinya ada di situ. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Saya akan beralih sekarang kepada Pak Prabowo dengan pertanyaan yang sama. Saya akan ulangi, bagaimana upaya Bapak dalam memberikan perlindungan warga negara di luar negeri, terutama pekerja perempuan? Dan subpertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kebijakan Bapak agar peran penting yang menjadikan Indonesia disegani oleh banyak negara, termasuk di luar kawasan, dan Indonesia menjadi pemimpin di ASEAN. Saya persilahkan. Terima kasih saudara moderator. Tenaga kerja kita yang kerja ke luar negeri, mereka berangkat karena terpaksa. Mereka berangkat karena di Indonesia tidak ada lapangan kerja. Mereka bekerja karena mereka harus mencari sesuap nasi untuk menghidupi anak-anak mereka atau orang tua mereka. Mereka datang dari tempat-tempat yang sangat miskin. Saya punya pengalaman langsung karena saya pernah tinggal di luar negeri. Selalu saya lihat mereka di Timur Tengah, di Malaysia, di mana-mana. Dan saya pernah punya pengalaman untuk membantu satu tenaga kerja wanita dari Nusa Tenggara Timur, daerah Atambua. Dia datang dari keluarga 10 anak yang sangat miskin. Dia pergi pada usia dia baru 15 tahun. Dan akhirnya dia teraniaya, tersiksa, dan akhirnya dia snap psikologis, dia membunuh majikannya, dan akhirnya kita harus membantu dan menyelamatkan nyawanya. Jadi intinya adalah karena kemiskinan yang mendalam di daerah-daerah yang tertinggal. Karena itu, saya dalam hari ini sependapat dengan Pak Jokowi. Iya, kalau beliau punya pendapat yang bagus, saya hormati dan saya katakan itu memang bagus. Kita harus menseleksi, dan kita harus mendidik, dan kita harus menyiapkan, dan kita harus mensertifikasi. Karena masalahnya adalah banyak tenaga kerja yang diselundupkan. Jadi ini adalah illegal human traffic. Ini bukan tenaga kerja yang disiapkan. Kewajiban pemerintah kita harus siapkan tenaga-tenaga kerja dengan pendidikan yang baik, supaya pekerjaan mereka di luar pun penghasilannya baik. Tidak hanya jadi tukang sapu, tidak hanya jadi pembantu rumah tangga. Ini membutuhkan uang. Uang hanya ada kalau ekonomi baik. Ini menyangkut jawaban pertanyaan kedua. Peran penting Indonesia. Indonesia hanya akan disegani bukan karena konferensi yang banyak. Indonesia akan disegani kalau rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur,
rakyatnya bisa makan, bisa bekerja, bisa ke sekolah, bisa dapat rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang baik. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Para hadirin sekalian dan para pemirsa, kita sudah melewati segmen ketiga dan sebentar lagi kita akan memasuki segmen keempat. Oleh karena itu, para pemirsa di rumah untuk setia bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini.